Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Fuad, peserta PDPS Jawa Timur tahun 2022 Angkatan 2 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Saya akan memaparkan hasil praktek belajar lapangan saya tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial yang diterapkan di UPT PSTW Pasuruan. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Warga Pasuruan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas di bidang pelayanan sosial dan bimbingan sosial bagi lanjut usia terlantar berusia 60 tahun ke atas. UPT PSTW Pasuruan semula bernama Sasana Tresna Werda Sejahtera Pandaan yang diresmikan pada tanggal 12 Juli 1982 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia waktu itu, Bapak Saparjo. Pada tahun 1994 mengalami perubahan nama menjadi Panti Sosial Tresna Werda Sejahtera Pandaan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang pembakuan penamaan UPT Pusat, Panti Sasana di lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia. Pada tahun 2008 mengalami perubahan nama lagi menjadi UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan atau UPT PSLU Pasuruan hingga akhirnya pada tahun 2016 melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2016 nama UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Pasuruan atau UPT PSTW Pasuruan secara resmi digunakan hingga sekarang. Sebagai salah satu UPT yang sudah lama berkiprah di bidang pelayanan sosial, UPT PSTW Pasuruan telah menerapkan keterampilan dasar pekerjaan sosial yang meliputi: pertama, keterampilan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima dengan menggunakan media yang saling dipahami dan saling memiliki kesamaan makna. Keterampilan komunikasi telah diterapkan di UPT PSTW Pasuruan pada seluruh tahapan proses pelayanan, mulai tahap pendekatan awal atau engagement, tahap asesmen, tahap perencanaan program pelayanan, tahap pelaksanaan pelayanan, hingga tahap pasca pelayanan. Komunikasi yang efektif juga telah terbentuk antara pekerja sosial dan penerima manfaat di UPT PSTW Pasuruan. Hal ini terlihat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Penerima manfaat tahu dan paham sekali kapan, di mana, dan bagaimana untuk memperoleh makan, memperoleh pakaian, juga asrama sebagai tempat tinggal di UPT PSTW Pasuruan. Komunikasi persuasif juga dilakukan oleh pekerja sosial di UPT PSTW Pasuruan. Hal ini tampak pada penerapan protokol kesehatan. Penerima manfaat menjadi terbiasa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan juga terbiasa untuk memakai masker pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan relasi. Relasi adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication yang dilandasi kehangatan, ketulusan, kepekaan budaya, dan rasa saling menghormati antara satu dan lainnya. Keterampilan relasi juga telah diterapkan oleh pekerja sosial di UPT PSTW Pasuruan. Tegur sapa, senyum, bincang-bincang ringan, bahkan dialog dapat terjadi setiap saat antara pekerja sosial dan penerima manfaat. Penerima manfaat tidak lagi segan untuk berkeluh kesah tentang kebutuhan dan permasalahan pribadinya. Keterampilan dasar pekerjaan sosial berikutnya adalah keterampilan wawancara. Wawancara adalah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Di UPT PSTW Pasuruan, keterampilan wawancara diterapkan pada saat seleksi sekaligus asesmen bagi calon penerima manfaat. Persyaratan masuk UPT PSTW Pasuruan menjadi kerangka wawancara yang ditanyakan oleh pekerja sosial kepada calon penerima manfaat. Adapun persyaratan masuk UPT PSTW Pasuruan adalah: 1. Laki-laki atau perempuan usia 60 tahun ke atas. 2. Teratar secara sosial dan ekonomi. 3. Mandiri atau mampu menolong diri sendiri. 4. Atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan.
berbadan sehat, tidak mempunyai penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau dokter pemerintah. 6. Direkomendasikan oleh kantor dinas sosial atau pemerintah daerah setempat. 7. Dinyatakan lulus seleksi oleh petugas UPT. Jadi, dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diputuskan apakah seseorang bisa diterima menjadi penerima manfaat di UPT PSTW Pasuruan. Keterampilan dasar pekerjaan sosial berikutnya adalah keterampilan konseling. Konseling terkait dengan proses pemberdayaan klien, di mana konselor berupaya untuk memberikan dukungan positif, mengajarkan hal-hal baik, dan memfasilitasi agar memiliki kemampuan, keyakinan, serta keterampilan untuk membuat pilihan yang sehat dan produktif, serta membuat alternatif pilihan lainnya. Penerapan konseling di UPT PSTW Pasuruan dapat dilihat dari kegiatan bimbingan yang tersedia bagi penerima manfaat, berupa bimbingan sosial, bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental kerohanian, bimbingan keterampilan, serta rekreasi dan hiburan. Pada setiap bimbingan yang diikuti, penerima manfaat mendapat dukungan berupa tenaga pembimbing, tempat atau lahan bimbingan, bahan bimbingan, peralatan dan perlengkapan bimbingan, serta pendampingan dari pekerja sosial. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan pengembangan jejaring kemitraan. Di UPT PSTW Pasuruan, kemitraan telah terjalin dengan instansi lain yaitu Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di wilayah kerja UPT PSTW Pasuruan yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban. Dalam hal pelayanan kesehatan, UPT PSTW Pasuruan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk penyediaan tenaga kesehatan yang secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penerima manfaat, serta dengan RSUD Kabupaten Pasuruan sebagai rumah sakit rujukan. Selain itu, UPT PSTW Pasuruan menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Medio Diningrat Lawang Malang dan juga dengan UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur di Surabaya. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan kebijakan sosial, UPT PSTW Pasuruan menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur, baik universitas, akademi keperawatan, sekolah tinggi ilmu kesehatan, maupun sekolah menengah kejuruan. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.